Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Kelihatannya semangat sekali ya hari ini. Lagi tahu hari ini saya mau upload video sehingga teman-teman semua langsung saking semangatnya ketika bangun tidur langsung tuh beresin kasur ya. Terus ke WC, mandi, ganti baju, pakai baju yang rapi gitu kan. Tapi bohong. 99% orang yang sedang menonton video ini sedang berada di atas kasurnya dan rebahan. Bener enggaknya? Biar jawab sendiri aja ya. By the way nih, kayaknya kalau dipikir-pikir udah sekitar 3 bulan ya kita pakai hashtag di rumah aja. Bener gak sih? Nah, selama di rumah aja tuh pasti gak akan jauh dari yang namanya generasi rebahan. Itu tuh harusnya tag kayak gitu tuh jangan dipakai sama seorang mahasiswa seperti kita. Janganlah, masa seorang mahasiswa jadi generasi rebahan? Enggak lah, justru harusnya kita bisa banget buat manfaatin waktu luang di 3 bulan atau masa-masa di rumah aja ini dengan membuat karya-karya atau apapun itu yang mengisi waktu luang sana. Dan juga nih, jangan sampai kita selesai PSBB, selesai di rumah aja ini, kita ketika balik lagi ke new normal itu gak punya karya apa-apa, gak punya hasil apa-apa, gak ada perubahan apa-apa. Kayak what? Terus selama 3 bulan ini gue kemana aja? Selama ini kemana aja gitu kan? No, jangan sampai kayak gitu, jangan sampai ya. Nah, kalau gitu, kalau dipikir-pikir nih, sekarang kan dunia sedang mengalami peperangan ya, peperangan besar-besaran antara makhluk mikroskopis dan makhluk makroskopis. Nah, kok bisa sih sekarang tuh perang tuh nggak lagi pakai senjata-senjata yang nuklir, senjata berapi atau lain-lain, enggak. Sekarang tuh peperangannya karena melawan makhluk mikroskopis itu, sehingga pasukan garda terdepan kita bukan lagi tentara ya, melainkan para tenaga medis. Bener nggak? Nah, dengan begitu kita sebagai mahasiswa nih yang ya punya banyak tuntutan, sebenarnya punya banyak tuntutan di mana kita harus mengerjakan tugas dan kuliah dalam kondisi yang walaupun seperti ini, itu bisa gak sih kita jadi garda terdepan juga, ikutan jadi garda terdepan juga? Kalau dipikir-pikir kayaknya masa sih aku jadi garda terdepan, kan aku gak punya skill apa-apa dalam bidang kesehatan, kan aku gak bisa apa-apa, atau aku mah gak ngerti masalah kesehatan, masa aku bisa jadi garda terdepan? Kayak nggak cocok buat aku. No, itu salah besar. Kita semua bisa, siapapun kita, apapun latar belakang kita, itu bisa kok jadi garda terdepan pada masa pandemi ini. Garda terdepan kayak gimana sih? Tentu aja, aku yakin Tuhan itu menciptakan semua manusia dengan kekurangan dan kelebihannya, di mana kekurangan dan kelebihan itu kan akan saling melengkapi dari manusia satu dan lainnya kan. Kemudian juga nih, kelebihan seseorang itu berbeda-beda kan. Skill apapun yang kita punya nih, minat bakat apapun yang kita punya, jangan sampai kita acuhkan gitu aja. Jangan sampai, apalagi di masa pandemi, di masa di rumah aja ini, harusnya justru kita mengasah skill yang biasa kita lupakan. Maksudnya apa? Biasanya kan kita sibuk kuliah, pulang pergi, capek-capek, nugas, dan kesibukan lainnya yang menyita banyak waktu gitu kan. Nah, sekarang kita punya banyak waktu luang karena waktu yang biasa kita habiskan untuk di perjalanan gitu, sekarang udah nggak ada lagi kan. Sekarang kita manfaatkan si waktu luang itu dengan mengasah kembali skill yang kita punya. Kan aku hobinya olahraga,
Terus gimana caranya aku nge-skill olahraga sedangkan kita nggak boleh keluar rumah? No, di rumah pun banyak kok olahraga yang bisa kita lakukan, benar nggak? Jangan sampai karena kita menjadi generasi rebahan terus daya tahan tubuh kita justru semakin menurun karena kita jarang gerak. Kita nggak boleh sampai kayak gitu. Nah, kemudian misalnya nih, apalagi untuk anak-anak muda seperti kita ini yang di masa-masa generasi milenial nih kan, teman-teman semua ini punya potensi yang sangat besar di bidang sosial media. Kita bisa ngedit, ngupload atau apapun itu nih, apalagi teman-temanku para editor yang udah tahu pahit manisnya dunia editor, ya nggak sih? Kita tuh bisa banget loh menjadi garda terdepan. Nah, caranya kayak gimana orang dengan ngedit itu kita bisa membasmi corona gitu kan? Perlu dipikirkan lebih lagi, perlu kita pikirkan lebih jauh. Coba para tenaga medis itu bekerja dengan kekuatan mereka dan ilmu yang mereka miliki ketika berkuliah dalam bidang kedokteran, kesehatan gitu. Dan kita pun yang punya skill di bidang editing, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendukung gerakan di rumah aja, untuk menyebarkan cara hidup yang baik gitu kan, atau hal-hal konten-konten positif yang membuat orang-orang tuh bisa lebih self-protect terhadap si corona ini. Kalau di bidang desain grafis itu kita bisa bikin poster-poster atau gambar-gambar konten positif yang bikin orang yang melihat tuh, iya bener, aku tuh harus ngedukung para tenaga medis ini loh. Dan caranya dengan apa? Dengan self-protect. Karena kalau dia sakit, yang dapat bukan cuma dia dan keluarga, tapi juga seluruh dunia, kenal seluruh dunia. Karena ya tentu menjadi pencatatan bagi dunia juga bahwa dia sakit gitu, kena corona. Nah, kemudian juga untuk di bidang videografi pasti kan, karena biasa kita fokus yang namanya indah tuh alam, yang indah tuh pantai, lautan, gunung. Coba kita lihat lagi, ternyata kita memiliki keindahan atau nilai tersendiri bahkan di tempat yang paling dekat sekalipun, itu di mata kita sendiri. Kita cari apa yang bagus, kemudian kita bungkus karena skill editor video itu kan Masya Allah banget tuh. Bisa apapun dia bisa buat kan, hanya dengan itu tentu dia bisa menjadi garda terdepan bahwa video-video positif, konten-konten positif. Nah, sebagai contoh nih, kalian bisa buka Instagram, terus cari SHAIRAST, ada kolom search. Nah, coba dibuka dan tada, di sana ada akunnya Saras_, dan tentunya banyak banget konten menarik, di antaranya One New Poster yang kemarin diupload ketika Ramadan, yang mana Ramadan itu sedang dalam masalah pandemi, benar nggak sih? Kalian bisa buka videonya yang insya Allah bakal naikin mood kalian, serius deh. Jangan lupa di follow ya. Aku pernah terjatuh. Aku pernah terhempas. Aku pernah ditinggal. Aku pernah kehilangan. Aku pernah patah. Dan aku pernah terluka. Tapi aku tak mengapa. Karena aku masih dicintai. Wallahu yuhibbus sabirin. Pokoknya apapun yang kamu punya, skill apapun yang kamu punya, kita adalah kita. Dan karena kita adalah anak muda, tentu kita harus bisa untuk menjadi benar-benar generasi muda. Yang muda yang sebenarnya bukan cuma muda umur doang, tapi juga muda semangatnya, muda kreativitasnya, muda kekinian dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman
Udah mulai kepikiran gak sih kira-kira nih pulang dari sini mau bikin apa? Tentu yang namanya ide, inspirasi itu emang datangnya nggak instan. Kita butuh proses, atau kadang banyak juga yang karena stres tertekan di rumah sampai nggak dapet ide gitu, stop gitu. Tapi tenang aja, kalian bisa pakai cara merem, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, kemudian coba pikirkan hal menyenangkan atau berimajinasi, dan disitulah biasanya tiba-tiba dapat ide, oh ya gimana kalau si imajinasi hayalan tadi tuh aku wujudkan gitu kan. Atau whatever, apapun bisa kalian lakukan, semua butuh proses, sabar, tenang, semua harus dilakukan kok. Semangat ya. Itu dari saya Siti Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.